kabar adik-adik yang ada di rumah? Ya, bertemu lagi bersama dengan Mbak Gebi, ada Mas Arif dan juga Mbak Vira. Halo. Nah, adik-adik, di minggu ini kita akan bersama-sama merayakan hari apa ya? Siapa yang tahu? Apa nih? Apa ini? Hari Minggu. Bukan. Hari libur ya, Mbak? Hari libur. Ya, memang hari Minggu itu hari libur ya. Oh, iya. Perayaan apa ya Mbak Vira namanya ya? Apa ya? Natal. Bukan Udah ya. tahun baru, tahun udah baru, Mbak kemarin. Gigi. Udah. Udah. Depannya P. P. Puasa. Puasa itu. Iya kan? Iya. Tapi kita Iya. itu merayakan Paskah. Oh iya. Mbak Vira, gimana nih merayakan Paskah tahun ini di masa pandemi? Itu kita tetap ke gereja ya kemarin ya, kita tetap ke bersama-sama merayakan Paskah dan juga dapat apa ya kemarin ya? Dapat telur Mbak Gini. Oh iya dapat Ya, telur, telur. kita dapat telur ya. Ya oke adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama bersukacita merayakan Paskah sekolah minggu. Nah, di hari ini kita juga akan ada drama. Wah, Seru siapa sekali nih? ya. Drama Yang- apa sih Mbak? Bisa cerita sedikit enggak? Oh sedikit aja, Cerita apa sih? aja. Iya. Sedikit aja drama. Udah. Kan sedikit. Ya. Kan ya? Oke. Biar penasaran ya. Biar adik-adik nggak boleh pergi dulu, nggak boleh jalan-jalan, duduk Betul. yang manis, ikut pasca sekolah minggu dari awal sampai akhir karena nanti ada drama. Gini aja deh cluenya, diperankan oleh Siapa Mbak? yang main di Doraemon. Oh. Siapa ya itu ya? Siapa Yang penting ya? bukan Upin dan Ipin ya. Nanti adik-adik boleh melihat dramanya, boleh bersukacita, boleh bersama-sama merayakan Paskah sekolah minggu. Betul sekali. Nah, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi lagu Yesus yang terbaik. Di Mbak Vira sama Mas Arif ngerasa nggak sih kalau hari Senin sampai hari Minggu itu Tuhan Yesus tetap sama, kasihnya, cintanya tetap sama bagi kita. Perasa Kerasa nggak? pasti. Iya, kerasa. Kerasa. Iya. Oke, kita akan nyanyi Yesus yang Terbaik. oke. Engkau tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Kita pujikan satu kali lagi ya. Engkau tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan Paskah kita mau berdoa dulu ya Mbak Vira, Mas Arif. Iya. Kita mau ambil sikap doa yang baik, adik-adik silahkan boleh lipat tangan, tutup mata dan kita sama-sama berdoa. Mbak Gebi hantarkan ya, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan Paskah sekolah minggu walaupun saat ini kami masih bersekolah minggu secara online ya Tuhan. Kami berdoa untuk kelancaran acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga apa yang akan kami dengar, apa yang kami lakukan nanti dapat seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, setelah berdoa nih Mas Arif, kalau pagi-pagi gini merasa butuh sesuatu enggak sih untuk memberikan energi dalam tubuh kita? Benar enggak Mbak Vira? Iya, bener banget. Apa Butuh ya? pasti. Betul, makan, kita butuh makan ya. Biasanya kalau pagi-pagi itu Mbak Vira makannya apa ini? Bubur biasanya. Oh bubur ya, oh ya Mbak Vira masih
ya adik-adik ya. Kalau hari Minggu Iya. biasanya mie kopio, Mbak. Oh, mie kopio. Ya ada bubur, ada mie kopio. Mas Arif. Mas Arif biasanya pagi makannya nasi goreng. Oke, nasi goreng ya. Oke. Mbak Gaby? Kalau Mbak Gaby ya biasalah ya. Mbak Gaby ini masih keturunan bule ya. Jadi Mbak Gaby biasa makan roti sama minumnya orange juice. Kenyang enggak Iya. Mbak kira-kira Mbak? Kenyang enggak Mbak? Enggak. Habis itu Mbak Gaby makan nasi ya. Nah, tapi Mas Arif, roti itu penting loh. Benar Kenapa, nggak Mbak sih? Gaby? Kalau kita itu perjamuan kudus di hari tertentu ya, hari-hari Iya. besar itu Pak Pendeta membagikan roti, ya kan? Nah, itu sekarang gimana kalau kita juga nyanyi tentang roti? Apa Ya, itu? lagunya judulnya Roti dan Mentega. ayo kita nyanyi bersama-sama. Kita gerak-gerak ya, Anda boleh bergerak bersama dengan kami. hangat ya. Hangat sedikit sumuk ya. Ya. Adik-adik, di hari ini juga kita nanti juga ada sesuatu loh, ada kejutan. Wow. Nah, dari surprise. kakak-kakak pengasuh sekolah minggu ya. Tapi kita sebelumnya itu kita mau dengerin sesuatu ya. Adik-adik bisa mempersiapkan diri, kita mau mendengarkan sesuatu. Pengampunan adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Di atas kayu salib, Dia yang tak berdosa mau mengorbankan diri untuk menebus dosa dan kesalahan kita semua. Saat ini Dia telah bangkit, Dia hidup, Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Tapi ada hal penting yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan itu. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Hiduplah sebuah keluarga sederhana, yaitu keluarga Bapak Yudi dan Ibu Rara yang memiliki anak kembar bernama Jayen dan Sunio. Sekalipun kembar, tetapi mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Jayen dan Sunio saat ini masih sekolah di Sekolah Dasar Nangka Indah. Karena kondisi pandemi, mereka harus belajar secara online dari rumah. Apa Suneo? Ini waktunya belajar kita ini, hari ini kita belajar. Ya, aku dapat soal yang sulit ini kayaknya. Apa soalnya? Lah ini 5, 6 ditambah 5 tambah lagi 4. Yuk kita belajar Ya bareng. udah, yuk coba kerjain bareng-bareng ya. Sudah waktunya belajar. Sudah, Sudah, Bu. Ya udah itu dikerjain dulu. Kan besok harus sudah dikumpulkan toh? Sudah, besok. Iya. Tapi ini soalnya susah banget, Bu. Susah Aku gimana? Jadi males kerjanya, masa 54 tambah 6 tambah 2 Jayen isinya 70. 70. Susah toh. Nah, jangan-jangan ini kebiasaan kamu. Bukunya sudah mau baca apa belum? Buku yang mana, Bu? Ya buku matematika, masuk buku bahasa Indonesia, soalnya kan matematika. Iya, belum tak baca. Oh, itu kebiasaanmu itu, dibaca sih. Iya, Bu. Waktu pun berlalu. Ibu Rara sudah selesai dengan pekerjaan rumahnya. Begitupun dengan Jayen dan Sunio, mereka sudah menyelesaikan tugas mereka. Kamu sudah? Bu, udah selesai nih tugas kita. Beneran. Beneran, nih dicek Sini, dulu. sini, lihatin sih. Nih, punya Bentar, Jayen bentar, sama bentar. Suneo. Kalian tuh kadang nggak teliti kok. Oke. Iya. Sudah selesai. Nanti jangan lupa dikumpulin gurunya. Ya, Bu. Jadi, di sini Apa? Suneo sama Jayen boleh main HP dong. Boleh. Tapi ingat, Ingat apa? 1 jam aja. Loh, kok cuma 1 jam aja? Kan temanku Dian itu main HP sampai 3 jam dibolehi. Masa kita cuma dapat 1 jam? Kan itu Kurang ya? temenmu. Kurang tapi. Kan itu temenmu Dion. Tapi kalau anak-anaknya ibu cuma 1 jam sehari, nggak boleh lebih. Nanti kalau matanya rusak gimana? Kayak ibu pakai kacamata loh, nggak enak loh. Ya udah. Ya. Jayen dan Sunio membereskan semua buku-buku sekolah mereka. Lalu mereka mulai bermain dengan HP mereka masing-masing di kamar. Di sisi lain, ayah mereka, yaitu Bapak Yudi, pulang dari bekerja lebih awal. Biji. Bu. Bapak kok sudah pulang? Iya dong. Hari ini pulang awal. Biasa. Oh alah. Ada rapat. Ada rapat. Bos-bosnya rapat. Bapak ini kayak anak sekolah aja. Loh, kan kerjanya di sekolahan. Oh, iya. Kamu enggak tahu. Iya. Bapak mau minum dulu? Cocok. Sih, sebentar Saya ya Pak. udah dari tadi enggak minum ya. Malah kasihan mentok Pak. Seret. Buki, minuman apa ini? Seger Pak. Hah? Jangan banyak-banyak dikit aja. Iya. Sudah tua, maksud dikasih coklat. Report. Pahit. Kok pahit Pak? Lah, kok sepi? Anak-anak kemana ini? Niku pada mainan HP di kamar kayak gitu. Mainan HP. Nah ya kan ini waktunya mereka mainan HP, belajarnya sudah selesai. Kan seperti diskusi kita atau Pak, kesepakatan kalau anak-anak sudah selesai tanggung jawabnya boleh main HP 1 jam. Jadi ini masih setengah jam. Gitu. Jangan lama-lama loh. Iya. Anak-anak sekarang tuh kalau udah dikasih tahu, Iya Pak, kan anak-anak kita kan anak-anak nurut. puji Tuhan. Ya sudah, Bapak istirahat dulu aja, bersih-bersih Oh iya, dulu. cocok. Saya tak mandi dulu. Iya. Habis itu tak istirahat dulu. Iya, iya Pak, siap. Jayen dan Sunio masih asik bermain HP. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. HP Sunio mati.
Ternyata itu karena Sunio lupa untuk mengisi baterai HP-nya. Tapi Sunio masih ingin bermain HP hingga akhirnya Masih 30 menit waktu mainnya. Tembak. Apa ini? Kok HP ku mati? Loh, wah ternyata aku lupa ngecas ini. Mana Jayan? Apa aja yang main? Enggak, ini kan punyaku. Itu kamu kurang cepet main. Enggak, ini udah cepet kok. Ini loh, ketembak. Udah sini aku aja yang pinjam. Jangan toh, ini kan punyaku. Sini lu aku pinjam, sini. Jangan toh, jangan. Ini bukan punyaku. ketika sedang berebut HP, akhirnya HP Giant pun jatuh dan rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Lalu mereka saling menyalahkan. Loh, jatuh kan? Lah kamu sih, aku tuh mau pinjam, HP ku mati malah jatuh toh sekarang. Terus nih gimana? Lah gimana? Nanti gini wis, bilang sama bapak ibu, kalau HP-nya mati jangan bilang jatuh, nanti kita dimarahin. Jangan bohong sama bapak ibu. Kita ngomong aja terus terang kalau kita yang jatuhin. Ya, tapi gimana? Nanti mau dimarahin, kita bohong, kita tidak apa. Kita harus jujur. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Giant dan Sunio memberanikan diri untuk menemui orang tua mereka dan mengakui apa yang telah mereka perbuat di ruang keluarga. Halo, Pak, halo, dari mana nih? main Pak, main HP. Ya, 1 jam ya? Iya Pak, sudah 1 jam. Bagus. Mukanya kenapa itu? Pak, Kok kayak gitu? Pak, Ya, Giant mau ngomong Pak. ngomong aja, kamu tinggal ngomong kok takut-takut ya. Giant tadi Kenapa? kan main HP. Sekarang HP-nya jadi kayak gini Pak. Lah kok bisa? Loh. Iya iki. Tadi, Kenapa? tadi tuh sebenarnya gini Pak Ibu, kan HP Suneo mati karena baterainya habis. Terus karena waktu mainnya masih 30 menit, akhirnya Suneo masih pengen mainan HP lagi. Terus ngeliat Giant yang mainnya HP-nya enak banget dari tadi, seneng. Terus habis itu ya Suneo rebut HP-nya Giant. Terus waktu kita rebutan itu HP-nya jatuh, terus rusak kayak sekarang ini. Gitu ya? Biasa. Sebenarnya kan sudah ngasih HP kalian satu toh. Iya Pak. Seharusnya kalian sudah menggunakan tanggung jawab HP itu satu persatu. Saatnya ngecas ya ngecas sendiri. Sudah bisa mengatur waktunya. Kapan waktu ngecas, kapan waktu bermain. Dan tadi malah rebutan sampai kayak gini. Ya maafin Suneo sama Giant Pak Bu. Oke ya sudah, coba tak perbaiki. Kalau bisa ya nanti diperbaiki. Kalau tidak bisa, ya lagi harus Nabung nabung lagi. Ya Pak, kami minta maaf ya Pak. Ya sudah. Ini karena kalian jujur. Giant sama Sunio jujur. Sudah mau mengakui ya Pak ya? Luar biasa. Sebagai penghargaan, saya tidak akan marah. Tapi besok jangan diulangi lagi ya. Ya Pak. Gak boleh kayak gitu lagi. Ya Pak Bu. Iya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan drama ya anak-anak ya. Yang di sini juga menyaksikan drama. Tadi Keke melihat drama apa lagi? Tentang mengakui kesalahannya, Bu. Oh iya ya, drama itu ternyata tentang mengakui kesalahannya. Artinya berani mengakui kalau salah gitu ya. Kalau Gaby gimana Gaby? Jujur kepada orang
tua. Oh iya, kalau Gaby melihat drama tadi adalah jujur kepada orang tua. Luar biasa anak-anak, dramanya bagus sekali ya. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita di perayaan Paskah siang hari ini. Yuk kita buka Alkitab kita, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 ya. Pelan-pelan dibuka Alkitabnya dari 1 Yohanes, bukan Yohanes loh ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 ya. Anak-anak semuanya di rumah sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Ditunggu Bu Nini dulu. Yang di sini sudah ketemu? Sudah ya, Gaby sudah, Keke sudah ya. Yuk bersama-sama kita katakan firman Tuhan ini dengan mulut kita. Kita dengar firman Tuhan ini dengan telinga kita. Kita pikirkan firman Tuhan ini dengan pikiran kita. Dan nanti kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di jalan, nanti kalau sudah sekolah, di gereja, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, coba diingat-ingat. Beberapa hari yang lalu kita bersama-sama beribadah di gereja untuk bersama-sama merayakan apa anak-anak? Paskah, Bu. Oh iya ya, kita bersama-sama merayakan hari Paskah. Ayo anak-anak, ada yang ingat enggak? Malah jangan-jangan berpikir, oh Natal Bu. Oh bukan ya, kemarin baru saja kita merayakan hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa tau Keke? Memperingati kematian Tuhan Yesus, Bu. Waduh ya, Keke katanya kalau Paskah itu memperingati kematian Tuhan Yesus. Halo anak-anak yang di rumah, bener apa salah? Kalau Paskah itu memperingati kematian Tuhan Yesus, kira-kira bener apa salah ya? Oh ternyata salah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan ya. Paskah itu bukan memperingati kematian Tuhan Yesus, tetapi Paskah itu memperingati apa, Gaby? Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, yang betul adalah Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus tidak mati, tetapi Tuhan Yesus hidup ya. Tuhan Yesus hidup kembali ya. Mengapa kemarin kita rayakan Paskah? Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu sayang sama kita. Mengapa? Karena dosa kita diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Dosa yang pernah kita pikirkan. Ayo anak-anak, siapa yang pernah berpikir jahat di rumah? Ayo ada enggak ya? Ada enggak yang pernah berpikir jahat loh, tidak berbuat jahat, hanya berpikir jahat, pernah enggak? Pernah ya, biar temanku nanti jatuh karena dia nakal sama saya. Ayo, siapa anak-anak yang pernah berbuat dosa karena perkataan, marah-marah ya? Siapa anak-anak yang pernah berbuat dosa karena tindakan ya? Kepala kita ya cekluk-cekluk sama temennya ya, sehingga temannya merasa kesakitan. Mulut kita menyakiti teman ya, bahkan kaki kita ada yang kadang-kadang nendang ya, ada yang nendang enggak? Kadang-kadang nendang ya, nendang menyakiti. Nah, ternyata anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita sudah diampuni Tuhan dosa kita, pikiran kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, perbuatan dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan di kayu salib. Ternyata kadang-kadang kita masih melakukan dosa, betul? Ya, sudah diampuni tapi masih suka dosa ya. Kalau Keke dosa yang sering dilakukan Keke apa? Mencuri, Bu. Waduh, Keke sekalipun dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, Keke masih sok mencuri. Mencuri apa Keke? Uang, Bu. Uangnya siapa? Mama. Waduh, ya Keke
salahnya mama, padahal Tuhan Yesus sudah mengampuni. Keke, dosamu yang mencuri yang membuat kamu masuk ke neraka sudah diampuni di atas kayu salib sampai Tuhan berdarah-darah, sampai Tuhan mengerang, mengeluarkan keringat dan meneteskan air mata. Kalau Gaby Berbohong. oh Gaby masih suka bohong. Bohong sama siapa Gaby? Sama kakak. Sama kakak loh ya. Dosa bohongnya padahal sudah diampuni sama Tuhan. Ayo anak-anak, berani tidak ngaku sama seperti Keke sama Gaby yang telah mengakui dosanya? Aku pernah mencuri, aku pernah berbohong. Atau kalau ditanya, ayo kamu pernah melakukan dosa apa? Enggak, aku enggak pernah melakukan apa-apa. Padahal Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hidup. Sehingga sebelum mama, papa, kakak, adik, teman-teman tahu kalau kamu berbuat dosa, Tuhan sudah melihat. Kira-kira begitu enggak Keke? Iya Bu. Iya ya. Sebelum apa Keke? Sebelum papa, mama, kakak tahu Tuhan Yesus sudah lihat. Oh iya. Sebelum papa, mama, kakak, adik tahu kalau Keke mencuri, Tuhan sudah melihat ya. Mengapa Tuhan melihat? Karena Tuhan Yesus hidup dan bukan mati. Hebat tuh Keke. Karena Tuhan Yesus itu hidup. Hidup artinya bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, dan Tuhan Yesus tidak mati. Kalau Gaby bagaimana? Nah, sebelum kakak, Tuhan Yesus sudah melihat. Sebelum kakak tahu kalau Gaby bohong, Tuhan Yesus sudah Melihat. Mengapa Tuhan Yesus melihat? Karena Tuhan Yesus hidup dan tidak mati. Nah, sekali lagi anak-anak, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu saat kamu menangis, Tuhan yang tahu saat kamu melakukan kesalahan, Tuhan yang tahu saat kamu sedih, Tuhan yang tahu saat kamu sakit. Sekali lagi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga pada saat ini kita diajari oleh firman Tuhan yang selalu berkata kepada kita, jika kita mengaku dosa kita, apapun yang anak-anak lakukan di rumah, yang itu berdosa, yang itu melanggar firman, yang itu mengecewakan hati Tuhan, kata firman Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah, artinya setia dan adil, kalau kita sudah ngaku Tuhan aku berbohong, Tuhan aku mencuri, boleh mencuri dan boleh berbohong lagi enggak? Tidak Bu. Tidak ya. Kalau Gaby? Tidak. Tidak boleh. Artinya setelah kita mengaku, kita harus berani berkata, aku tidak mau melakukan bohong lagi, aku tidak mau mencuri lagi, aku tidak mau nakal lagi, aku tidak mau jahat lagi, aku tidak mau berpikir yang jelek lagi. Aku mau berusaha menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan kita adil, dan di sini dikatakan juga Tuhan kita adalah setia ya anak-anak ya, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus kita Tuhan yang hebat ya, Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Saat kita mengakui dan memohon pengampunannya, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Bahkan di sini juga Tuhan akan menyucikan kita, membersihkan kita dari omongan kotor tadi, dari omongan bohong tadi, dari suka mencuri tadi, dibersihkan oleh Tuhan. Dan kita harus stop, tidak melakukan itu lagi. Bertobat kepada Tuhan. Maka kata Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyucikan kita, dan Dia juga akan membersihkan kita dari segala kejahatan yang sudah pernah kita lakukan. Untuk itu anak-anak, di hari Paskah ini, dalam perayaan Paskah ini, harus kita ingat bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita melanggar lagi, kita berani mengakui di hadapan Tuhan dan mengaku. Dan jangan lagi berbuat dosa. Dosa besok ngaku, dosa besok ngaku, enggak boleh ya. Harus belajar ya. Anak-anak hidup yang baik, cara berpikir yang baik, tidak mencuri, tidak bohong, itu proses belajar. Belajarnya takut sama siapa? Takut sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengetahui segala apapun yang kita lakukan.
Biarlah di hari Paskah ini kita bersukacita dan terus bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar merasakan damai sejahtera, sukacita yang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Nah, saat ini teman-teman kita juga akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Sehingga nanti kalau kita berbuat dosa, kita ingat lagi ayat firman Tuhan ya. Nih, Keke sama Gebi ayo berdiri menghafalkan ayat firman Tuhan ya. Nah, anak-anak yang di rumah, kalau belum hafal, kalian bisa membaca firman Tuhan itu dan nanti dihafal. Jangan sekedar dihafal, tetapi dipraktekkan ya. Ayo, Keke sama Gebi, 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, luar biasa. Ya duduk, silahkan duduk ya anak-anak. Keke sama Gebi sudah hafal tadi ya? Ya. Berarti kalau sudah hafal kita tinggal mempraktekkan. Ingat Tuhan kita hidup, mengasihi, menolong, menyayangi kita ya. Kalau kita berbuat dosa, yuk kita mengaku sama Tuhan dan jangan diulangi lagi. Sehingga Paskah ini benar-benar menjadi Paskah yang membuat kita tentram, yang membuat kita damai. Karena dosa kita sudah diampuni ya. Selamat bersukacita, selamat berdamai sejahtera karena kita memiliki Tuhan yang mengasihi dan selalu hidup di dalam hidup kita. Yuk kita akan akhiri firman Tuhan pada saat ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Sekali lagi tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bukan sekedar kami tahu, tetapi firman-Mu adalah perkataan-Mu yang harus kami mengerti, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kami di kayu salib. Dan kami boleh dilegakan, kami boleh merasakan kedamaian karena pengampunan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak berbuat dosa lagi. Ajar kami terus belajar hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada saat siang hari ini sudah selesai dan kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya. Tuhan berkati, shalom. Nah, gimana adik-adik dramanya tadi tentang? Bagus banget ya, Mbak. Iya, judulnya tadi apa ya Mas Arif? Ayo, tadi apa? Ayo apa? Tentang aku diampuni. Ya. Bahagia nggak kalau sudah diampuni? Kalau Bahagia Mas nggak Arif ya? sih bahagia pasti. Iya, Oh, iya. Tapi awalnya takut-takut, Bang. Karena kita sudah mengaku dosa, terus kita diampuni. Ya, kalau Mbak Vira takut nggak? Takut. Apa langsung, aku berbahagia, aku bersukacita karena aku diampuni. Pastinya tuh berbahagia Ya. kalau sudah diampuni Mbak Gibi. Ya, sama Mbak Gibi juga awalnya, Tuhan kemarin aku makan rotinya orang nggak bilang gitu. Itu jadi aku minta ampun ya Tuhan, maaf Tuhan aku sudah ngambil rotinya orang. Terus juga kemarin aku nyubit Mbak Vira karena Mbak Vira itu usil. Ya, minta maaf ya Tuhan gitu. Habis ngomong gitu rasanya lega. Karena gitu Tuhan ya. pasti mengampuni, Apalagi betul. Untuk anak-anak yang mau jujur ya, pasti ya. Pastinya. Yang penting anak-anak harus jujur agar mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah rela mati di kayu salib ya. Kita akan sama-sama nyanyi lagu Tanda Paku. Tanda
Mas Arif, oke Mbak Vira, kita sudah sampai di penghujung acara Paskah online sekolah minggu. Nah, gimana adik-adik hari ini, sudah gembira apa belum ya? Pastinya. Kelihatannya Mbak Gebi lihat dari sini ya, saya pantau dari kamera YouTube ya ini ya. Ini yang melihat YouTube ya. Kelihatannya adik-adik udah ceria ya. Ya. Pastinya ceria dong. Betul. Kan tadi udah nyanyi, udah mendengarkan cerita dan pesan-pesan Paskah ya. Pasti adik-adik juga sudah sedikit ada senyumnya ya. Ada sedikit. Banyak boleh deh, banyak. Dan habis ini bakalan senyum-senyum lagi karena apa, Pak? Iya, karena ada pengumuman lomba menghias telur. Yang menang kami ucapkan selamat ya adik-adik, karena sudah berusaha, sudah bersama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah membuat hiasan telur Paskah. Dan juga yang belum menang nggak apa-apa ya. Nanti masih ada lomba-lomba lagi. Masih ada lomba 17-an, lomba Natal ya. Semoga kita juga berdoa pandemi ini akan segera berakhir. Jadi adik-adik bisa ketemu dengan kami semua yang ada di sini. Bisa lombanya secara langsung ya Mbak Vira ya. Biar lebih seru. Bisa Iya. bareng-bareng sama teman-teman. Betul, bisa mendengarkan firman lagi, bisa nyanyi di gereja ya. Oke, kita sebelum selesai mau berdoa dulu. Silakan adik-adik lipat tangan dan juga tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati acara Paskah online dari awal hingga akhir ini Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jagai selalu dalam studi mereka, dalam apa yang mereka lakukan di rumah. Kiranya mereka dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu Tuhan lindungi. Kami juga berdoa untuk pengasuh-pengasuh yang ada di sini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan di masa pandemi saat ini. Tuhan berikan kami kekuatan untuk dapat terus melayani adik-adik sekolah minggu walaupun kami masih secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhiri acara lagi ya, ini tadi sudah diakhiri tapi ini ada terakhirnya lagi. Jadi kita mau ngajak adik-adik jalan-jalan, naik kereta. Jalan harus bangun berdiri dong. Itu bapak ibunya, kakak adiknya yang ada di sebelahnya boleh diajak jalan-jalan naik kereta. Gratis ya, nggak usah beli tiket, nggak usah dicek-cek ya. Harus milih, Mbak. Milih apa? Milih mau ikut. Oh iya, mau kereta kecil atau kereta besar? Iya. Apa? Langsung aja kita nyanyikan Lagu? Aduh, senangnya naik kereta. Sudah bergabung di Paskah online hari ini. Kita mau mengucapkan selamat Paskah, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, aku Devon. Selamat Paskah. Paskah. Tuhan memberkati. Paskah, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.